Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, masih di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berikutnya yang mempunyai sebab turun yaitu ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas kepada Nabi Muhammad. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan tidaklah yang kufur, yang ingkar kepada ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Terus ayat 100, awakullama ahadu, apakah atau patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah tersebut? Ahdan nabadahu fariqun minhum, aw kullama ahadu ahdan, apakah patut tiap kali mereka itu mengikat janji? Apakah pantas setiap kali mereka berjanji atau ada kesepakatan kemudian nabadahu fariqun minhum, kemudian segolongan dari mereka melemparkannya, maksudnya merusak perjanjian itu, berkhianat dengan perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Makkah hijrah ke Madinah. Di sana mereka menemui banyak orang Yahudi dan mereka menunjukkan sifat-sifat keyahudiannya itu, yaitu berkhianat. Sudah nempel pada sifat mereka, yaitu khianat. Kalau berjanji udah bohong, kalau ada kesepakatan mengingkari kesepakatan itu. Diriwayatkan sebab turunnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Yahudi yang bernama Ibnu Suriyah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau datang kepada kami itu membawa sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang kamu bawa itu apa? Itu kita tidak tahu, tidak faham itu. Dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, katanya orang Yahudi tadi itu kepada Nabi Muhammad, bahwa ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada penduduk Madinah termasuk orang-orang Yahudi, menurut mereka tidak jelas. Ayat-ayatnya dari Allah itu dibilang
tidak jelas. Kemudian juga mereka bilang tidak ngerti, tidak tahu. Padahal di kitab sebelumnya atau kitab mereka sudah ada. Semuanya itu bisa dikatakan kalau dalam masalah akidah ya sama. Mereka bilang tidak tahu, kemudian juga tidak jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan betul-betul telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas. Dibantah orang Yahudi yang mengatakan tidak jelas. Ini jelas semuanya. Wa ma yakfuru biha, dan yang ingkar, yang tidak mau mengikuti ayat-ayat itu, yang mengatakan tidak jelas itu illal fasikun, tidaklah yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang fasik. Orang-orang Yahudi itu dikatakan sebagai orang fasik diantaranya. Kenapa? Sifatnya kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Tiap kali berjanji, tiap kali bersepakat, maka mereka ingkar. Mereka ngerusak kesepakatan itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika dari Malik bin Saif, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dan kemudian mengambil perjanjian dari mereka, ketika Nabi datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka Nabi banyak melakukan perjanjian-perjanjian. Nah, di antara perjanjian yang paling utama itu ya perjanjian dengan orang-orang Yahudi, karena mereka besar jumlahnya di Madinah, di Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian juga basis terbesarnya itu di Khaybar, yang paling besar di sana. Sehingga dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang damai, itu Nabi harus juga mengurusi orang-orang Yahudi ini, maka diadakan perjanjian damai. Maksudnya orang Muslim tidak boleh menyerang orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak boleh menyerang orang Muslim. Kalau orang Muslim diserang sama musuh lain, maka orang Yahudi bantu. Kalau Yahudi diserang musuh lain, maka orang Muslim bantu. Itu begitu pada intinya perjanjian-perjanjian itu. Nah, tapi justru mereka sendiri yang kemudian nyerang orang Muslim, gitu. Justru mereka sendiri yang kemudian bekerja sama musuh untuk menyerang orang Muslim. Kan itu jengkelin ya, pokoknya bikin marah lah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan ya ghairil maghdubi waladdallin. Maghdub itu dalam Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai karena mereka tahu tapi mereka tidak mau mengerjakan. Tahu tapi tidak mau tahu. Nah, di antara sifat orang Yahudi itu adalah berkhianat. Pada zaman sekarang saja itu kita sudah jelas melihat, atau dunia sudah mengakui ya sejak dahulu sebenarnya. Bukan hanya sekarang saja. Ya sejak zaman Nabi, sejak zaman modern awal itu memang sudah begitu sifat mereka itu berkhianat. Kalau sekarang saja, kemarin ketika
negeri Israel itu ketika ada perjanjian damai gitu dengan Hamas atau dengan Lebanon, itu baru beberapa jam saja perjanjian damai, baru beberapa jam itu sudah melanggar, langsung nembak-nembak lagi, ngebom-ngebom lagi, padahal barusan. Terus kemudian mau perjanjian damai, ruwet lagi, nggak jadi lagi, sampai berkali-kali kan, sampai sekarang belum jadi perjanjian damainya itu. Jadi watak dasarnya adalah suka melanggar janji dan mengkhianati kesepakatan. Itu sudah banyak sekali yang jadi korban mereka itu. Bahkan para nabi-nabi itu jadi korban mereka. Nabi Musa itu sudah dibikin jengkel tuh berapa kali saja, banyak sekali. Ditinggal sebentar saja ke Gunung Tursina, mereka sudah bikin patung anak sapi. Dan masih banyak kisah lagi kan tentang Nabi Musa menghadapi orang-orang Yahudi ini. Nah, kemudian juga disebutkan ya di dalam sejarah perang Ahzab, perang Khandaq yang sudah kita bahas di dalam Sirah Nabawiyah itu kan karena orang Yahudi, mereka itu setelah perjanjian damai dengan kaum muslimin, justru malah mereka itu kerjasama sama orang-orang Quraisy Mekah, orang kafir Mekah untuk nyerang Madinah. Padahal perjanjiannya kalau orang Mekah nyerang Madinah, Yahudi bantu Madinah. Justru Yahudinya itu malah kerjasama dengan Mekah nyerang Madinah. Itu yang membuat Rasulullah marah luar biasa, sehingga ketika selesai perang Khandaq, hari itu juga itu ndak istirahat, padahal setelah perang sebulan gitu. Ya tidak ada pertempuran, tapi itu bisa dikatakan sebuah perang gitu ya, nunggu-nungguan gitu sampai sebulan. Tapi kan capek fisik ya, capek pikiran, psikis. Tapi karena pentingnya untuk segera menghukum orang Yahudi ini, sehingga hari itu juga itu langsung berangkat ke Bani Nadir untuk menghukum orang-orang Yahudi yang berkhianat tadi itu. Karena dampaknya luar biasa. Sehingga kalau Rasulullah, kalau memang orang Yahudi itu berkhianat, tidak ada ampun bagi mereka. Sama Rasulullah diusir semuanya kan pada akhirnya itu, dari Khaybar, dari Bani Nadir, diusir semuanya, laki-laki, perempuan, besar kecil, udah usir semuanya. Pergi, bawa apa yang bisa dibawa, itu aja, bawa apa yang bisa dibawa. Jadi ya bisa jadi nanti yang di Palestina itu diusir semuanya gitu, bawa apa yang bisa dibawa gitu. Sehingga saat itu ada yang bawa jendela, bawa kusen gitu, dipikul gitu, karena mau mendirikan rumah lagi. Sudah lebih dari itu tidak bisa bawa lagi, karena zaman dulu kan pakai gerobak gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu sekarang ini kan kita tahu mencengkram negara-negara besar begitu. Di Amerika sendiri yang sekarang ini tercengkram oleh mereka, dahulu tahun 1700-an, ketika mereka belum mencengkram negara-negara besar itu, atau Amerika masih baru saja menata diri untuk jadi negara, itu mereka
masih jadi pedagang-pedagang kecil atau mereka bukan orang-orang yang penting di negeri Amerika. Saat itu Presiden Amerika namanya Benjamin Franklin. Ya, ini tahun 1778 sampai 1785. Nah, Presiden Benjamin Franklin itu sudah memperingatkan penduduk Amerika saat itu. Yang itu ditulis ya pokoknya di bukunya Benjamin Franklin, pernyataan Benjamin Franklin ya tentang orang-orang Yahudi itu. Dia menulis bahwasanya di sana gitu ya ada bahaya besar yang mengancam Amerika. Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi. Di bumi manapun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral kejujuran. Menurunkan tingkat moral kejujuran. Dulu di Amerika itu dilarang riba dalam perbankan, itu dilarang mereka. Nah, siapa yang menghidupkan riba itu? Orang-orang Yahudi. Jadi perbankan Amerika itu memang sejak awal dibangun oleh orang-orang Yahudi. Makanya sekarang ya tercengkram. Mereka hidup mengisolasi diri, katanya Benjamin Franklin, dan berusaha mencekik leher keuangan penduduk pribumi gitu. Seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol saat itu. Ini 1770-an. Lalu dilanjutkan. Sejak lebih dari 1700 tahun orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami. Ya mereka sebenarnya terusir sana, terusir sini, nggak jelas, nggak punya negara, nggak punya tempat. Karena memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terusir sana, terusir sini. Karena mereka telah terusir dari bumi pertiwi mereka. Perlu diketahui, katanya Benjamin Franklin, wahai saudara sekalian, ini kepada penduduk Amerika saat itu ya, seandainya dunia berbudaya sekarang ini memberikan mereka tanah Palestina, mereka akan segera mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke Palestina. Kenapa? Mereka tidak lain adalah vampir, itu kan, vampir itu hantunya orang Amerika kan. Kita kan nggak kenal. Mereka itu adalah vampir yang menghisap darah manusia, katanya. Ya iya, bahkan ketika Palestina pun oleh Inggris kemudian diberikan kepada Israel kan, kepada Yahudi, itu masa penduduk Yahudi Amerika berbondong-bondong semuanya pindah? Tidak, mereka tetap aja kebanyakan di Amerika dan negara-negara besar menjadi penghisap darah tadi. Hanya yang sudah tidak punya masa depan, saya mau ngapain? Nah itu baru ke Palestina gitu. Karena di sana dijanjikan tempat, dijanjikan rumah, hasil dari gusur, hasil dari ngerampok tanahnya orang Palestina. Katanya Benjamin Franklin lagi, aku ingatkan Anda sekalian, ini kepada penduduk Amerika, kalau kalian tidak menyingkirkan orang Yahudi dari Amerika untuk selamanya, maka anak, cucu, dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian. Sekarang penduduk Amerika yang tidak ada hubungan darah dengan Yahudi, mereka kalah secara ekonomi, dikuasai sudah sama orang Yahudi. Mereka hanya, wah seandainya dulu
Dulu itu mereka nggak dikasih kesempatan untuk megang ini, megang itu. Itu kita, penduduk asli Amerika sebenarnya. Pikiran yang ada di otaknya orang Yahudi itu tidak sama dengan apa yang ada di pikiran orang Amerika, katanya Benjamin Franklin. Meskipun mereka itu hidup bersama kita selama beberapa generasi, mereka tidak akan berubah. Sebagaimana macan tutul tidak bisa mengubah warna kulitnya, ya sudah, macan tutul begitu. Mereka akan menghapus institusi kita. Oleh karena itu mereka harus disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan konstitusi pula. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Benjamin Franklin itu ternyata sudah terjadi, dan peringatannya itu diabaikan oleh orang Amerika, dan akhirnya sekarang dicengkram oleh mereka betul. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutamanya yaitu berkhianat dan kemudian menghisap perekonomian di tempat mereka itu berada. Semoga pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.